Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada pagi hari ini Pak Andis akan melakukan proses pembelajaran sebagai syarat untuk melakukan uji kinerja, yang mana dalam proses PPDG di Universitas Negeri Makassar adalah di bagian menentu. Untuk lebih selanjutnya kita akan melakukan proses perekaman pembelajaran seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tak lupa untuk di pagi hari ini kita ucapkan surat alhamdulillah, yang mana kita bisa melakukan proses pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Salah satu silakan untuk dipimpin untuk mengawali pelajaran hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Semoga apa yang telah kita lakukan tadi dengan berdoa, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dipermudah dan diperlancar. Selanjutnya saya akan melakukan proses absensi terlebih dahulu. Nanti yang saya panggil saya untuk angkat tangan. Putri Rahmat Ramadan Masuk. Ramanowi Ratna Lestari Rizky Adiputra Rosid Royan Sigit Siti Alat Suci Surya Ali Kalita Ferry Widra Yasmin Yayu Syahril yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini, Rahmat Ramadan, kemudian Yayu, ya betul kan? Hadir, Pak. Hadir. Oh, di situ. Sudah pas. Jadi ada 16 yang hadir pada kesempatan pembelajaran pagi hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya kita menggunakan LKPD yang akan Bapak bagikan sebentar lagi. Berikut juga nanti itu bisa dibuka juga yang ada di LMS. Jadi LKPD ada yang bentuk dalam bentuk cetak, ada juga yang di dalam bentuk LMS. Ya seperti itu ya. Oke, saya bagikan dulu. Nanti jangan di kantor yang ke belakang ya.
semuanya? Sudah. Ya. Sekalian silakan untuk login ke dalam LMS ke Classroom. Jadi nanti untuk proses pembelajaran kita menggunakan sistem kredit. Disiapkan dulu Classroom-nya. Jika sudah semuanya, mungkin bisa kalian perhatikan di komputer kalian masing-masing ataupun mungkin melihat yang ada di depan. Untuk di pembelajaran kali ini nanti kita menggunakan KD 3.5 yaitu menganalisis permasalahan routing statis ya. Jadi nanti di situ Pak Andi siapkan terlebih dahulu ada presensinya, kemudian nanti kita arahkan juga ke ada pretestnya juga, kemudian ada materinya juga, terus kemudian ada LKPD nanti sebagai bentuk kita melakukan praktikum, terus kemudian yang di bagian akhir nanti setelah hampir selesai atau di proses akhir kita kerjakan di bagian post testnya seperti itu. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, siap. Baiklah, untuk kita lakukan proses pembelajaran yang selanjutnya kita akan melihat video terlebih dahulu sebagai persepsi kita, yang mana untuk materi di kali ini adalah mengevaluasi. Jadi kita perhatikan baik-baik terlebih dahulu, nanti setelah video ini selesai Pak Anies akan memberikan penjelasan lebih lanjut seperti itu. Ini di bagian kompetensi dasarnya nanti ada dua, jadi di bagian menganalisis untuk permasalahan, terus kemudian menjadi tujuan pembelajarannya ada 5. Pertama itu 2 dan 4 nanti akan pada jelaskan lebih lanjut. Ini hanya sebagai gambaran, nanti yang isinya seperti ini. Ini untuk review yang di pertemuan sebelumnya. Nah, ini yang terjadi ini persepsi. Nanti silakan untuk diperhatikan ya, kayak semacam pertanyaan yang di sini sudah ada. Dan definisi problem statis. Sambil memperhatikan mungkin kalau ada yang ditanyakan atau mungkin yang penting yang bertanya, silakan ditulis dulu nanti kita akan sesi tanya. Jika ada penjelasan untuk pertanyaan bagaimana cara kerja dari status tersebut. Ini ada 1, ada 2, 3, kemudian yang ada statusnya. Nanti untuk di bagian bagaimana kelebihan daripada menggunakan cara kerja di routing statis seperti ini. Dan satu ada itu. Berikut juga ada kekurangannya juga. Jadi ada di kalau bagian sini juga ada muncul. Nah, kasihnya secara umum ya. Ini harus merubah semua. Nah, ini untuk yang kita praktekkan nanti ya, dari program ini ya. Skenario seperti ini.
penampilan yang ada di sini. Ini yang ada di bagian beberapa B ada di yang berbeda di nomor NP-nya yang sebagai 1 yang di sebelah kanan 2. Terus kemudian di bagian produk paspornya sudah tadi untuk kita masuk menggunakan kode ini semuanya ada di berupa. Jadi untuk yang ini di pertemuan berikutnya, jadi di pertemuan ke-17. Nah, cukup mungkin seperti itu. Nanti untuk lebih detailnya Pak Anies jelaskan di bagian untuk penjelasan lebih lanjut seperti itu. Berikutnya kita lakukan proses untuk penjelasan dari video yang telah kita lihat baru saja. Jadi nanti untuk lebih jelasnya, lebih detailnya bisa kita lihat di sini. Untuk administrasi infrastruktur jaringan, kita hari ini tanggal 23 November 2020 masuk di bab ataupun masuk di KD 3.5 seperti itu. Jadi di bagian paling akhir. Oke, untuk kompetensi dasar yaitu menganalisis permasalahan routing statis. Kemudian untuk di bagian penggunaan adalah memperbaiki konfigurasi routing statis. Jadi ini ada dua kompetensi dasar yang di AD 3.5 seperti itu. Kita lanjutkan untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan pada hari ini. Yang pertama yaitu menentukan cara pemeriksaan permasalahan routing statis. Jadi kalian nanti kondisinya adalah harus bisa menentukan bagaimana cara untuk atau bagaimana cara menentukan supaya bisa diperbaiki seperti itu. Terus kemudian mendeteksi permasalahan dari routing statis. Jadi misalkan menemukan sebuah kesalahan kayak ada yang berwarna merah-merah misalkan, nah itu nanti khususnya di sini. Jadi harus bisa untuk proses pendeteksian di mana itu harus semuanya harus berwarna hijau. Terus yang di nomor 3 atau di pembelajaran ketiga yaitu memperbaiki permasalahan routing statis. Jadi apabila sudah menemui daripada kejanggalan atau mungkin warna merah tadi, nah kita harus melakukan proses perbaikan, yaitu proses memperbaiki. Terus berikutnya adalah setelah kita perbaiki, kita lakukan proses uji atau menguji hasil perbaikan routing statis. Jadi prosesnya urut seperti itu. Terus yang terakhir adalah membuat laporan hasil perbaikan daripada routing statis. Jadi untuk di tujuan pembelajarannya pada di KD ini adalah ada 5 tersebut. Jadi mungkin kalau nanti satu atau individu nanti bisa dilakukan entah itu di KPD yang berupa tulis ataupun di yang ada di LMS ataupun di Google Classroom seperti itu. Nah, untuk review ataupun mungkin yang di pertemuan sebelumnya sebelum di pertemuan ke-16 ini yaitu adalah untuk routing statis itu dari bagian konfigurasinya. Pengertiannya adalah sebuah topologi dengan 2 buah gedung menggunakan 2 buah router Cisco untuk penghubungan ke 2 gedung tersebut. Maksudnya seperti ini. Jadi yang satu itu intinya di gedung A misalkan. Kemudian yang satunya lagi di gedung B. Kemudian itu untuk 2 gedung tersebut dijadikan satu, dihubungkan dengan menggunakan satu router. Jadi konsepnya mungkin yang kita lakukan itu adalah nanti konsepnya seperti ini. Ya, oke. Terus untuk di kali ini, jadi pembelajaran kita yang di kali ini adalah seperti ini. Jadi terdapat 2 divisi dalam satu ruangan. Terus kemudian divisi itu adalah dari divisi administrasi misalkan, terus ada juga divisi manajemen, terus kemudian nah untuk 2 divisi itu harus saling dapat berhubung. Nah
itu tiba-tiba untuk kedua divisi itu adalah tidak hubung ataupun temati. Nah, langkah kita ataupun yang kita lakukan adalah yang di bagian tujuan pembelajaran tadi, yaitu proses kita harus bisa menentukan, terus kita harus memperbaiki, terus kita harus menguji tadi. Jadi untuk yang kita lakukan seperti itu. Nah, di sini mungkin sebelum kita masuk di dalam sebuah pembelajaran ini, saya ada pertanyaan atau ada pertanyaan. Apakah definisi dari routing statis? Ada yang mau jawab? Silakan. Yang sudah siap? Tuh, sudah ya? Indra? Ya, silakan. Definisi routing statis adalah mekanisme routing yang menggunakan tabel routing yang dikonfigurasi secara manual. Oke, cukup bagus, sangat bagus. Yang lain? Ada yang mau menambahkan? Belum? Oke, akan kita lanjutkan. Untuk definisi dari routing statis, yaitu sebuah mekanisme routing yang menggunakan tabel routing yang dikonfigurasi secara manual atau batch routing. Jadi maksudnya adalah di sini kita harus menggunakan sebuah nama, ataupun kita harus memberikan instabil, ataupun kita harus membuat ini jalur kemana itu menjadi routing statis. Mungkin ada pengecocokan nanti pembedaan kalau beda lagi dengan routing yang dinamik. Ya, untuk cara kerja dari routing statis, konsep dasarnya adalah yang pertama adalah administrator jaringan yang mengkonfigurasi route atau routing. Jadi administrator itulah yang membuat ataupun membuat ataupun mengkonfigurasi daripada menghubungkan komputer ini dikasih IP berapa, yang di gedung ini dikasih berapa, seperti itu. Terus yang kedua adalah router akan melakukan routing berdasarkan informasi dalam routing table. Jadi di dalam routing table itu sudah ditetapkan bahwa untuk di komputer yang ini misalkan harus menggunakan IP sekian. Kemudian yang di komputer yang ini, nah itu dikasih dengan IP sekian yang berbeda. Jadi intinya jangan sampai posisinya menggunakan IP yang sama meskipun dengan jaringan yang berbeda. Berikutnya ada satu pertanyaan lagi. Apakah kelebihan dari routing statis? Yang sebelah sini mungkin silakan. Pak, ya. Keamanan lebih terjamin. Wah, iya kata pinter. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Lebih kebal terhadap smoothing dinamik pada paket rating protokol untuk pembagian traffic. Ya, lebih istilahnya lebih aman. Ada yang mau menambahkan lagi? Belum? Belum. Oke. Baiklah, untuk dari kelebihan dari routing statis itu kira-kira seperti ini. Jadi yang pertama adalah keamanan lebih terjamin. Karena IP yang berbeda, beda. Jadi intinya untuk memproving ataupun mungkin mengcoding itu sangat sulit seperti itu. Jadi untuk sisi keamanan. Yang kedua adalah lebih kebal terhadap spoofing dinamik. Pakai routing protokol untuk pembelajaran traffic. Maksudnya adalah ya yang Pak Andi sebutkan tadi. Jadi untuk proses penggandaan dan sebagainya itu tidak akan pernah terjadi jika ini menggunakan untuk di routing statis. Bagaimanakah kekurangan dari routing statis ini? Mungkin ada yang kepingin jawab.
semakin sulit apabila terdapat rotor banyak di dalamnya. Mungkin ada yang ingin menambah lagi? Ada? Belum? Kita lanjutkan kalau gitu. Oke. Untuk kekurangan daripada routing statis bisa kita lihat di depan. Ini sudah Pak Andi tuliskan. Yang pertama, administrasinya akan sangat sulit apabila diterapkan dalam jaringan yang skala besar. Nah, apalagi di jalannya itu banyak sekali router yang ditanam. Kemudian yang kedua adalah bila terjadi perubahan topologi jaringan, di situ kita harus merubah semua struktur yang ada. Jadi rumitnya itu adalah di bagian pengalamatan IP-nya. Jadi di setiap router itu harus ada IP sekian sampai sekian, kemudian di router yang berikutnya adalah ada IP yang sekian sampai sekian lagi dan sebagainya. Jadi untuk kelemahan di bagian router atau routing statis itu hanya di bagian mungkin secara global adalah kesulitan untuk bagian di pengalamatan IP. Jadi apabila ada perubahan topologi, ada terlalu banyak jaringan yang ditanamkan di dalamnya, otomatis nanti apabila ada perubahan sedikit saja berarti harus merubah yang tergabung di dalam semuanya untuk di bagian router tersebut. Seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya, ya di sini kita sudah harus membuka LKPD yang Pak Anies berikan tadi di awal. Jadi silakan untuk dibuka terlebih dahulu. Sebentar lagi Pak Anies akan berikan penjelasan satu persatu sudah sedikit demi sedikit nanti bagaimana itu cara proses untuk pengerjaan mungkin dengan informasi dari paket tracer yang kita gunakan nantinya. Untuk praktikum yang akan kita lakukan dengan menggunakan paket tracer yang ada di dalam komputer di depan kalian, mungkin bisa kalian juga melihat dulu di LKPD yang telah Pak Anies berikan tadi di dalam Google Classroom juga sudah Pak Anies siapkan untuk di LKPD-nya. Jadi yang kita lakukan ini seperti ini, yang ada semacam sebuah jaringan untuk simulasi. Jadi yang ada satu router yang kita pasang, kemudian satu lagi switch. Untuk yang di sebelah kiri kita sebut sebagai jaringan A gitu ya. Jadi ini ada 3 buah PC yang kita hubungkan dengan switch. Kemudian ada juga yang di bagian sebelah kiri, di sebelah kanan maaf. Di sini ada 3 buah PC juga. Jadi untuk langkah praktikum yang akan kalian lakukan nanti untuk yang di bagian awal bisa kalian lihat juga di bagian LKPD, yaitu silakan dibuat jaringan dengan berbagai gambar. Jadi silakan dibuat di bagian bawahnya dulu. Jadi buat itu harus di bagian bawah dulu. Jadi yang di PC-nya di bagian PC, kemudian hubungan yang di bagian switch-nya ini yang di bagian sebelah kiri tadi. Terus kemudian untuk pengalamatan IP-nya jangan lupa nanti di sini ada yang harus saya lakukan adalah di bagian static. Kemudian untuk IP address ini diisi ya 192.168.1.1. Terus kemudian untuk gateway-nya juga sesuai dengan yang ada di bagian pengunjuk LKPD tadi. Terus untuk yang berikutnya yaitu proses penambahan di bagian sebelah kanan. Jadi hampir sama prosesnya. Jadi kalau yang tadi itu di bagian yang di sebelah sini dulu, di sebelah kiri dulu, terus kemudian nanti ditambah yang di sebelah bagian kanan. Seperti itu. Terus yang di bagian kanan langkahnya itu juga sama. Yang jelas di situ harus ada IP statusnya. Untuk yang di kiri tadi adalah 1.1. Kemudian yang di bagian kanan adalah 192.168.2.1. Untuk rangkuman yang ada di bagian
ini. Yang pertama yaitu static route adalah suatu mekanisme routing yang menggunakan tabel routing. Jadi untuk setting route itu dengan menggunakan IP yang sama ataupun IP yang tidak bisa berubah. Terus kemudian yang kedua, network administrator harus mendaftarkan setiap alamat IP yang ada. Jadi di setiap PC, di setiap komputer harus ada alamat IP-nya. Terus kemudian berikutnya adalah suatu mekanisme routing yang tergantung dengan routing table yang dibuat secara manual. Jadi semuanya harus ikut daripada routing table yang telah dibuat. Yang terakhir itu adalah di jaringan yang lebih dari 2 hingga 3 router lebih sering menggunakan static routing ini. Jadi jika kita menggunakan lebih daripada 2 router, ya itu kita mungkin harus menggunakan sistem daripada static routing ini. Nah, untuk proses berikutnya adalah silakan kalian menggunakan Google Classroom. Jadi aktivitas kita punya ada di situ nanti. Jadi untuk kode masuknya di Classroom adalah ini sudah Pak Andis siapkan. Jadi nanti setelah ini penjelasannya selesai, nanti untuk silakan untuk dilakukan proses daripada takdir yang ada di dalam sebuah tersebut. Untuk proses selanjutnya yang Anda lakukan adalah silakan untuk login kepada Google Classroom. Jadi di situ sudah Anda siapkan ada absensi lagi setiap kali kalian masuk. Terus kemudian ada juga materi, kemudian ada juga pre-test juga, kemudian ada juga di bagian LKPD juga. Pak Andis arahkan pertama kalian lakukan adalah absensi terlebih dahulu, kemudian silakan untuk proses pengisian pre-test, kemudian silakan ke LKPD. Setelah itu silakan masuk ke bagian post-testnya. Seperti itu. Boleh silakan untuk dimulai untuk di prosesnya. Jadi yang pertama adalah absensi terlebih dahulu. Silakan mulai dari nama, nomor absen, terus kemudian masuk di bagian materi apa. Terus kemudian setelah selesai silakan untuk kasih perintahnya terlebih dahulu. Nah, kasih itu di bagian presentasi. Pakai yang 35, bukan yang 5. Analisis permasalahan routing statis. Nah, absensi terlebih dahulu mesti. Oke. Kemudian kalau selesai absensi, bagian presentasinya dulu. Materi gratis sesuai dengan yang di sini. Ini dia gitu. Berikan 5 analisis permasalahan routing. Ada lagi yang lebih banyak di sini dulu. Menggunakan aplikasi pakai tracer. Oke, silakan dimulai untuk dipakai tracernya. Usahakan mungkin dengan bentuk ataupun konfigurasi yang sama persis terlebih dahulu. Jadi nanti untuk proses konfigurasinya sangat mudah. Untuk konfigurasi CLI-nya ataupun konfigurasi IP-nya nanti bisa kalian lihat di media Pak Andis, cetak ya Pak. Juga lagi
Di bagian caranya double rasul pun juga ada di bagian LKPD. Jadi untuk detailnya ada di cara ini. Itulah mungkin maksudnya adalah apabila yang ada di rumah, teman-teman yang ada di rumah, untuk proses pengerjaannya dengan menggunakan sekarang apa sih sudah? Oke. Untuk proses typingnya sekarang Iya. Iya, jadi nanti setiap PC, setiap komputer itu nanti untuk static IP-nya beda-beda. Jadi yang ini mungkin dimulai tadi berapa satu titik nol, kemudian nanti mungkin bisa juga ini satu satu, tiga gitu. Tiga. Nanti kalau yang sebenarnya adalah 21, 22, 23. Caranya ya sama seperti itu. Garisnya yang ini. Atas kan dulu. Klik dulu, klik. Kemudian klik, klik. Nah, klik. Nah, dia atas dulu. Ini coba. Ini harus dicampurkan. Jadi maksudnya nggak bisa. Coba. Nah, begitulah untuk di pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti silakan untuk disampaikan apa yang konklusi untuk batasan waktunya adalah sampai di hari ini. Jadi itu adalah tugas yang mungkin bisa berkelanjutan di tidak selesai di pada hari ini. Karena untuk durasi waktunya pun ataupun jam pembelajaran pun kita juga sangat terbatas. Nanti itu bisa kalian kerjakan nanti setelah sampai di rumah, kemudian apalagi teman-teman yang ada
tugasnya untuk save as-nya, save filenya silakan untuk di save di Google Drive ya. Terus kemudian untuk linknya itu nanti silakan untuk disematkan juga untuk dikirimkan di Google Classroom seperti itu. Jadi untuk prosesnya seperti itu. Terus sebelum kalian tutup di bagian Google Classroom-nya ini silakan nanti dikerjakan juga untuk di bagian post tesnya. Jadi tadi sudah dikerjakan untuk di bagian pre tesnya, kemudian nanti di bagian post tesnya kalian dapat berapa poin. Silakan untuk memimpin doa sebagai penutup pembelajaran pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan berkah dan berkah. Silakan memimpin. Untuk mengakhiri acara pagi hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas aktivitasnya pada pagi hari ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita lakukan di proses yang selanjutnya setelah ini selesai. Cukup sekian dulu, mungkin Pak Anies akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.